Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik ya. Kali ini aku mau buat video mengenai budgeting hari lebaran. Video ini dikhususkan buat kamu yang selalu ngerasa kenapa kalau misalnya di saat hari lebaran itu pengeluaran lebih banyak walaupun kita udah nerima THR, kadang masih perlu kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi. So, stay tune terus sampai akhir ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, gak kerasa ya udah 2 minggu loh kita puasa dan sebentar lagi kita akan menuju hari lebaran. Pasti rata-rata udah pada kebagian THR kan? Nah, biar gak boros, hal pertama yang harus dilakukan itu adalah melakukan budgeting. Jadi di sini aku udah highlight beberapa poin yang penting. Yang pertama adalah beli baju lebaran. Di sini aku beli baju lebarannya juga nggak ngedadak, udah aku beli sebulan yang lalu biar mengurangi dari pembiayaan di hari lebaran. Untuk highlight kedua, aku juga menuliskan tentang pembagian THR kepada ponakan-ponakan ya. Apalagi kalau jumlah keluarganya itu banyak, nominal dari THR ini lumayan banyak juga ya. So kita harus highlight di poin kedua. Next highlight selanjutnya adalah biaya mudik, itu meliputi transportasi dan juga hal-hal yang dilakukan selama pulang kampung seperti makan atau juga jalan-jalan. Untuk transportasi mudik kali ini aku pakai pesawat karena memang jaraknya yang lebih jauh. Kalau misalnya aku paksa pakai mobil itu mungkin lebih capek di jalan dan biayanya juga akan lebih mahal. Oke, sekarang waktunya kita untuk melakukan list budgeting. Yang pertama, aku akan tulis tanggalnya itu dulu. Untuk nominal THR-nya aku belum pasti, jadi aku kosongin dulu aja ya. List expenses pertama yaitu adalah baju lebaran. Di sini baju lebaran untuk 3 orang, yaitu suami istri dan 1 balita. Untuk totalnya itu aku habiskan sebanyak Rp800.000. Next, untuk pembagian THR ponakan aku budgetkan sebanyak Rp1.000.000. Untuk tiket pesawat aku dapat harga per orang itu Rp1.200.000. Jadi untuk 2 orang itu sebanyak Rp2.400.000. Selain itu, untuk biaya makan di sana aku budgeting sebanyak Rp2.000.000 itu untuk kurang lebih 2 minggu. Jangan lupa juga budgeting selanjutnya yaitu adalah THR orang tua yang aku budgetingkan sebanyak Rp1.000.000. Selanjutnya, poin yang paling penting yaitu adalah zakat fitrah dan juga sedekah. Di sini aku budgetingkan sebanyak Rp120.000. Hal penting lainnya adalah dana darurat yang dipakai itu untuk hal-hal yang tidak terduga. Nah, di sini aku budgetingkan untuk dana darurat itu sebesar Rp500.000. Next, untuk budgeting jalan-jalan di sini aku budgetingkan sebanyak Rp500.000. Jadi inilah totalnya yaitu sebanyak Rp10.200.000. Ini memang nominalnya banyak tapi memang udah ada anggarannya. Jadi mau gimana lagi, namanya juga pulang kampung kan cuma setahun sekali. Jadi kita maksimalkan aja dengan baik.
Nah, aku punya beberapa tips nih dari rincian anggaran-anggaran yang udah aku tulis tadi. Seperti yang pertama itu adalah mudik. Nah, lakukan dulu simulasi hitungan biaya apabila mudik menggunakan mobil. Catat pengeluaran bensinnya, ataupun misalnya lewat kereta atau pesawat, cari promo tiket jauh-jauh hari agar lebih murah. Sudah pasti kita akan dapat tiketnya ya, nggak kehabisan. Next, tips selanjutnya adalah mengenai pakaian lebaran. Tentukan dulu budgetnya untuk membeli pakaian kira-kira berapa. Dan kalau misalnya bisa itu ketika ada promo kita langsung beli aja, tapi nggak boleh banyak-banyak ya, sesuai kebutuhan aja. Tips ketiga adalah biaya makanan lebaran. Karena aku pulang kampung jadi aku nggak stok kue lebaran, jadi aku lakukan pembiayaan saat aku di kampung halaman itu untuk makan di sana. Misalnya kita bareng orang tua, kita ikut belanja, dan jangan lupa tetap kita buat daftar belanjaannya ya, supaya nggak boros. Untuk zakat fitrah, seperti yang aku lihat dari penetapan zakat fitrah tahun 2023, itu sebanyak 3,5 liter per jiwa. Jadi aku anggarkan kurang lebih 40.000 untuk 2 orang, jadi 80.000, dan sisanya untuk sedekah. Next adalah tentang dana darurat. Nah, dana darurat ini dipakai untuk berjaga-jaga. Sebaiknya itu disiapkan dengan uang cash atau tunai supaya kita lebih cepat untuk melakukan pembayarannya saat ada hal-hal yang tidak ingin terjadi. Nextnya, chatting tentang jalan-jalan. Nah, seperti biasa kalau kita misalnya pulang kampung kan kita mau ajak sanak saudara keluarga itu jalan-jalan. Nah, jangan lupa kita budgeting juga, dan sebaiknya kita udah tahu kemana tempat wisata yang kita tuju. Jadinya kita akan bisa memprediksi berapa pengeluaran yang dikeluarkan pada hari itu. Terakhir adalah hal yang paling penting, yaitu pasca mudik. Biaya yang harus dikeluarkan setelah acara mudik. Jadi saat kita udah selesai mudik, kita kan masih ada beberapa minggu lagi sebelum gajian kembali. Nah, seringkali selama sepekan mudik itu tanpa sadar kita itu udah ngabisin gaji dan tabungan tanpa memperhitungkan berapa yang dihabiskan dan berapa yang tersisa. Sedangkan nih kita harus masih tetap bertahan hingga gajian berikutnya. Jadi kuncinya disiplin ya. Kalau misalnya budgeting kita udah cukup sampai di situ, jangan ada beli-beli lagi. Selalu syukuri apa yang dimiliki dan selalu percaya bahwa bulan suci Ramadan dan musim lebaran ini akan membawa keberkahan dan rezeki bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa kalau suka video ini, like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.